Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel YouTube Ari Wibowo Project. Nah, di video kali ini saya akan membahas skema atau alur penerimaan atau bisa dijadikan prioritas penerimaan P3K tahun 2022 sesuai dengan Permen nomor 20 tahun 2022. Nah, langsung saja ini saya buatkan gambaran. Nah, ini gambaran skema dalam Permen PAN RB nomor 20 tentang pengadaan ASN P3K di pemerintah daerah untuk jabatan fungsional guru terbagi menjadi dua kategori, yaitu kategori prioritas dan kategori pelamar umum. Untuk prioritas itu sendiri terbagi menjadi tiga, yaitu prioritas 1, prioritas 2, prioritas 3, dan kategori yang terakhir adalah pelamar umum. Dan masing-masing prioritas ada ketentuannya juga, Bapak Ibu. Prioritas 1 adalah lulus PG atau passing grade ambang batas seleksi ASN P3K tahun 2021 yang terdiri dari THK 2, guru sekolah negeri, lulusan PPG, dan guru swasta. Terus prioritas 2 diperuntukkan bagi tenaga honor kategori 2. Prioritas 3 adalah guru sekolah negeri yang lebih dari 3 tahun, minimal 3 tahun sudah terdaftar di Dapodik, atau guru yang belum lulus PG. Terus yang ke pelamar umum adalah lulusan PPG baru ya di tahun 2021. Terus guru terdaftar Dapodik kurang dari 3 tahun atau terdaftar belum ada 3 tahun. Nah, ini guru terdaftar di Dapodik ini maksudnya di swasta boleh, di negeri boleh. Nah, skemanya seperti ini Bapak Ibu. Ini sudah ada nama sekolah, formasi. Sekolah negeri A ada 1 formasi, sekolah negeri B ada 2 formasi, sekolah negeri C ada 2 formasi, dan sekolah negeri D ada 3 formasi, sekolah negeri E ada 3 formasi. Nah, ini sudah saya gambarkan. Di sekolah negeri A terdapat 1 tenaga honor K2. Nah, di prioritas 1 diperjelaskan sesuai pelamar prioritas wajib mendaftar pada sekolah tempat bertugas sepanjang tersedia kebutuhan yang sesuai dengan sertifikat pendidik dan atau kualifikasi akademik yang dimiliki. Nah, dengan kata lain Bapak Ibu, THK 2 ini apabila memenuhi kebutuhan formasi sesuai akademik atau sesuai sertifikat pendidik atau ijazahnya, berarti THK 2 ini bisa menempati posisi di sekolah A. Namun, ini gambaran skemanya. Namun apabila di sekolah negeri A formasinya tidak sesuai dengan kualifikasi akademik atau sertifikat pendidik yang dimiliki oleh tenaga honor K2 yang ada di sekolah negeri ini bisa mendaftar di sekolah negeri B atau C atau D atau E yang sesuai dengan sertifikat pendidik atau kualifikasi pendidikan yang dimilikinya. Nah, itu gambarannya. Namun kalau THK 2 ini sesuai formasi yang dimiliki oleh sekolah negeri A, secara otomatis dia akan mendaftar di sini. Tidak bisa mendaftar di sini, tidak bisa mendaftar di sini, tidak bisa mendaftar di sini, tidak bisa di sini. Seperti yang dijelaskan dalam Permen PAN RB nomor 20 tentang pelaksanaan dalam hal pemenuhan kebutuhan oleh pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 belum terpenuhi akan dipenuhi. Oh maaf, sini yang sini. Dalam hal pemenuhan kebutuhan oleh pelamar sebagaimana dimaksud ayat 3 belum terpenuhi akan dipenuhi oleh pelamar prioritas. Oh sebentar Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu, kita lanjut. Sesuai Permen PAN RB ternyata di sini di belakangnya ini tadi saya keluarkan pemenuhan kebutuhan P3K jabatan fungsional guru tahun 2022 didahulukan untuk pelamar prioritas yang memenuhi nilai ambang batas. Ini pelamar prioritas ya, prioritas 1. Ini prioritas 1. Dengan kata lain, sekolah negeri A formasinya 1 sesuai kualifikasi akademik, berarti ini secara otomatis masuk di sini. Nah, ini sudah diterima. Terus dalam sekolah negeri B terdapat 2 formasi.
Nah, ini tenaga honor K2 atau tenaga honor kategori 2 tidak ada, lulusan PPG tidak ada, guru swasta tidak ada yang menjadi prioritas 1. Yang ada hanya guru sekolah negeri atau guru honorer di sekolah negeri tersebut lulus PG 1 orang, hanya 1 orang. Sedangkan formasi ada 2. Berarti sesuai dengan Permenpan RB, dalam hal pemenuhan kebutuhan oleh pelamar sebagaimana dimaksud ayat 1 ini, pelamar prioritas 1 belum terpenuhi akan dipenuhi oleh pelamar prioritas 2. Nah, ini di prioritas 2, ini kita lihat di prioritas 2. Di prioritas 2 ternyata juga tidak ada pesertanya. Berarti akan lari di prioritas ketiga sesuai ayat ini. Dalam hal pemenuhan kebutuhan oleh pelamar sebagaimana dimaksud ayat 3, ini ayat 3, belum terpenuhi akan dipenuhi oleh pelamar prioritas 3 yaitu guru non ASN di sekolah negeri yang terdaftar di Dapodik dan memiliki masa kerja paling rendah 3 tahun. Nih. Ternyata di prioritas 3 juga tidak ada. Berarti secara otomatis dalam hal pemenuhan kebutuhan oleh pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat 4 belum terpenuhi akan dipenuhi oleh pelamar umum. Nah, ini pelamar umum. Nih. Di pelamar umum terdapat lulusan PPG 1. Nah, namun pelamar umum ini bisa mengisi apabila pelamar umum ini memenuhi kriteria atau memiliki nilai ambang batas sesuai dengan yang dijelaskan pada Permenpan RB nomor 20. Nilai ambang batas seperti tahun sebelumnya di 2021. Pelamar umum ini 1 orang ini akan melalui tes yang namanya CAT UNBK. Nah, ini berarti bisa mengisi ke sini. Apabila masih kosong di prioritas 2, prioritas 3. Ini misalnya, ini gambaran ya. Misal, ini terdapat seperti ini skemanya, bisa seperti ini. Kalau tidak ada guru swasta lulusan PPG prioritas 2 tidak ada, atau dari sekolah lain tidak ada, ini skemanya seperti ini. Terus untuk sekolah negeri, kita gambarkan di sekolah negeri C. Sekolah negeri C ya, ada 2 formasi. Prioritas 1 di guru honor negeri ada 1, guru honor swasta ada 1, prioritas 3 ada 1. Nah, ini guru sekolah negeri lebih dari 3 tahun. Nah, dengan kata lain, kalau 2 orang ini sesuai akademiknya, berarti 2 orang akan mengisi formasi di sini, 2 orang. Karena berarti tidak akan melanjutkan ke seleksi prioritas 2 dan seleksi prioritas 3 walaupun ada guru prioritas 3 ada orangnya. Nah, ini. Karena apa? Dalam tahapan seleksi seperti yang video saya sudah buat, kalau dalam tahapan seleksi pertama atau prioritas 1 sudah terpenuhi formasi, maka tidak akan lanjut ke prioritas 2, prioritas 3 bahkan ke pelamar umum. Nah, ini skemanya. Terus kita lanjut ke sekolah 4. Nah, ini sekolah negeri D ada 3 formasi. Nah, ini untuk THK 2 tidak ada yang PG, guru sekolah negeri tidak ada, lulusan PPG juga tidak ada, dan guru swasta yang PG ada 1. Ini bisa menempati di sini. Ini semisal ya. Ini saya membuat ini semisal. Jadi skema dalam pendaftaran prioritas 1 itu semuanya bebas memilih selama formasi itu masih tersedia. Ini misalnya kalau hanya ada 1 sekolah dan hanya ada 3 mendaftar, misalnya seperti itu. Terus karena formasi baru terisi 1, masih tersisa 2, formasi, maka akan lanjut ke prioritas 2. Ternyata di prioritas 2 hanya ada 1, langsung mengisi jabatan di sekolah negeri D. Prioritas 3 tidak ada. Pelamar umum adalah 1 guru terdaftar Dapodik kurang dari 3 tahun. Nah, ini guru Dapodik kurang dari 3 tahun akan mengikuti juga yang namanya CAT UNBK. Nah, CAT UNBK dan harus memenuhi kriteria nilai ambang batas yang ditentukan oleh Kementerian Kemdikbudristek. Nah, itu. Nih. Berarti nanti pelamar umum bisa mengisi jabatan di sini.
Namun sekali lagi kita jangan berdoa kalau belum terpenuhi ya. Ya emang untuk wilayah kemarin pemetaan wilayah itu formasi yang masih tersedia banyak itu adalah di luar Jawa Tengah. Sedangkan Jawa Tengah itu jumlah formasi yang akan muncul dan jumlah Bapak Ibu guru yang PG itu berbanding terbalik antara, jadi jumlah formasinya lebih sedikit daripada jumlah guru yang lolos PG. Kita lanjut, di sekolah negeri E ada 3 formasi. Ini gambarannya sama dengan yang di sini ya. Cuman ini hanya sampai ke prioritas 3. Di sekolah negeri ada 1, lulusan PPG ada 1, bisa mengisi kejabatan formasi di sekolah E atau sekolah negeri E. Di prioritas 2 tidak ada pendaftar atau tidak ada kriteria yang memenuhi syarat. Dan prioritas 3 ada 1 orang. Nah, untuk prioritas 3 ini tidak melalui CAT UNBK, tapi hanya melalui penilaian kinerja, kualifikasi akademik, dan draft check atau nanti ada form atau instrumen dari Kemdikbudristek yang mungkin menjadi acuan layak enggak guru ini mengisi jabatan atau formasi di sekolah negeri E. Nah, sekali lagi ini hanya sedikit gambaran atau skema pendaftaran pemenuhan kebutuhan seleksi ASN P3K di tahun 2022 sesuai dengan Permenpan RB nomor 20 tahun 2022. Ini hanya sebagai gambaran Bapak Ibu. Namun untuk besok ini kan saya menggambarkan kalau satu sekolah ada di suatu Pemda hanya ada sekolah negeri 1, pendaftar 1 kan gitu. Namun untuk kelanjutannya, jadi gini, nanti skema pendaftaran yang sesuai dengan sosialisasi kemarin bisa jadi misal sekolah negeri D ini formasinya ada 3, GTT THK 2 nya nggak ada, guru sekolah negeri di situ tidak ada, berarti kan sekolah ini tidak memiliki tenaga honorer. Itu bisa diisi dari lulusan PPG, bahkan dari guru swasta. Ini bisa masuk ke sini. Dan bahkan guru sekolah negeri pun ini, sekolah negeri B atau GTT di sekolah negeri B ini bisa masuk ke sini. Kalau di sekolah negeri B tidak ada formasi ini, 0, formasinya 0. Kalau memiliki kualifikasi akademik yang diminta. Ini bisa mengisi nih. Nah, nanti tidak sampai seleksi kedua, masih seleksi kedua ya, karena baru 2 orang yang mengisi. Ini. Cuman kembali lagi sesuai Permenpan RB nomor 20 tahun 2022, prioritas 1 itu urutannya adalah THK 2, guru sekolah negeri, lulusan PPG, baru guru swasta. Jadi misal dalam suatu kabupaten atau Pemda hanya ada sekolah negeri A, jumlah formasinya 1, sedangkan pelamarnya ada THK 2, ada guru honornya di sekolah ini, lulusan PPG 1, guru swasta 1. Maka sesuai dengan Permenpan RB yang akan diterima adalah THK 2 terlebih dahulu, baru guru sekolah negeri. Nah, karena formasinya 1 berarti yang diterima adalah guru tenaga honor kategori 2. Ini gambarannya. Nah, ini mungkin sedikit skema alur penerimaan ASN P3K tahun 2022 sesuai dengan Permenpan RB nomor 20 tahun 2022. Sekian dari saya, Ari Wibowo Project. Dukung terus channel YouTube Ari Wibowo Project dengan menekan tombol subscribe. Jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya dapat notifikasi kalau saya membuat video terbaru terkait dengan informasi dunia pendidikan bahkan operator sekolah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.